Oke, selamat datang kembali di RN Entertainment. Hari ini kita akan membuat sebuah playlist baru lagi yang saya bernama kelas YouTube Saham. Di sini saya akan berbagi informasi, berbagi cerita seputar dasar-dasar di dalam belajar saham ya. Jadi ini memang khusus untuk mereka yang baru pertama kali berinvestasi di saham dan ingin mempelajari basic-basicnya sebelum melangkah lebih jauh. Jadi mulai dari pengertian tentang saham, kemudian belajar teknikal dasar, dan belajar fundamental dasar. Nah, di kelas yang pertama ini, kita akan membahas apa itu saham. Jadi, all about stocks dan beberapa turunannya. Yang mana yang pertama di sini kita lihat, saham itu sebenarnya adalah sebuah surat berharga, sebuah dokumen berharga yang menunjukkan bahwa kita sebagai pemilik sebuah perusahaan. Jadi kalau teman-teman punya satu lot saham atau 100 lembar saham atau punya satu lembar saham saja, itu berarti teman-teman adalah bagian dari pemilik sebuah perusahaan. Tinggal kita klasifikasikan menjadi pemilik mayoritas atau pemilik minoritas. Kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan, apakah saham itu dapat ditransaksikan hanya di Bursa Efek Indonesia? Jawabannya ada yang terbuka, ya, ada yang transaksinya secara tertutup. Kalau yang teman-teman lakukan, ya, ketika teman-teman membuka rekening saham dan bertransaksi, maka itu teman-teman membeli saham-saham perusahaan yang telah go public atau menjadi perusahaan terbuka atau TBK. Tetapi ada juga ya ketika kita ingin berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang tidak ikut go public, biasanya itu kita sebut dengan private company. Itu juga bisa terjadi jual beli saham, namun memang sifatnya tidak setransparan ketika teman-teman membeli saham melalui bursa efek untuk saham-saham yang telah go public. Selanjutnya ada juga yang masih bertanya. Ini yang menarik sebenarnya, apakah saham itu judi, riba atau haram? Di sini memang kita berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh otoritas bahwa mekanisme perdagangan saham itu sudah sesuai dengan prinsip syariah dan telah mendapatkan fatwa syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 80 tahun 2011. Artinya memang kalau dia sesuai prinsip syariah, maka bisa kita bilang itu tidak haram ya. Oleh sebab itu, untuk mengelompokkannya, maka Bursa Efek Indonesia itu membentuk ada 2 indeks yang berisi saham-saham yang masuk dalam kriteria sebagai saham-saham yang punya prinsip syariah, di mana adalah Jakarta Islamic Index. Di situ ada 30 saham syariah yang akan diperbarui terus. Kemudian ada juga yang namanya Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI, di mana itu seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek yang memenuhi syarat dari prinsip-prinsip syariah. Kemudian kalau kita bertanya apakah saham itu judi, maka ini menjadi suatu mindset yang harus diluruskan ya. Saham itu sebenarnya adalah instrumen investasi. Saham itu bisa menjadi judi kalau teman-teman sendiri yang berspekulasi. Jadi bukan sahamnya, melainkan perilaku kita yang menentukan apakah sedang investasi, trading, atau berspekulasi. Contohnya seperti apa? Kalau teman-teman saja tidak tahu saham apa yang dibeli, misalnya saya mau beli saham Mami, nama PT-nya saja tidak tahu, harga sahamnya berada di 50, teman-teman langsung beli. Setelah beli, yang teman-teman lakukan adalah berharap, berdoa mungkin saham itu akan naik. Padahal sebenarnya ketika seseorang ingin membeli saham, maka dia harus menganalisa dulu. Jadi kalau yang biasanya kita kenal dengan analisa fundamental, itu kita melihat ini perusahaannya apa sih, industrinya di mana sih,
Atau teknikal, kita melihat apakah saham ini sudah berada dekat support, apakah sudah break resistance. Jadi kalau teman-teman masih punya reason untuk membeli, maka saham itu bukanlah sebuah judi. Tapi kalau teman-teman asal beli tanpa tahu apa yang teman-teman beli, maka teman-teman sedang berspekulasi, dan spekulasi itu selalu dikaitkan dengan judi. Jadi kalau bisa disimpulkan, ketika teman-teman mengatakan bahwa saham itu haram, maka bisa jadi jika saham-saham yang dibeli itu tidak sesuai dengan prinsip syariahnya. Kemudian apakah saham itu butuh modal besar? Jawabannya sederhana, cukup dengan 100.000 di masa sekarang, tidak ada yang susah. Teman-teman sudah bisa buka akun saham dan sudah bisa memulai untuk berinvestasi di pasar modal. Memang ada beberapa sekuritas yang masih mewajibkan minimal depositonya, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, bahkan ada yang sampai 10 juta. Tetapi ada salah satu sekuritas yang memang saya rekomendasikan dan juga saya pakai adalah RHB Sekuritas. Alasannya yang pertama adalah cukup 100.000 deposito, teman-teman sudah bisa buka account. Ada juga fasilitas seminar gratis yang selalu diadakan. Kemudian fitur-fitur di dalam aplikasi itu cukup bagus dan sangat bagus. Ada fitur yang namanya Robo Advisor. Di situ teman-teman bisa tahu sebuah saham itu posisi bull, bear, atau posisi sideways, atau boleh di hold, atau boleh buy. Dan itu teman-teman bisa lihat di aplikasinya. Dan terakhir, support sistemnya bagus. Jadi ketika teman-teman membuka sebuah akun saham, maka teman-teman juga diajak ke sebuah grup, yang dimana grup WhatsApp itu teman-teman bisa saling tukar pikiran dan bisa tanya jawab. Jadi kalau teman-teman ingin membuka, teman-teman bisa hubungi saya di Telegram ya, @renaldondona, atau teman-teman bisa klik link ini, bisa search link ini, t.me/renaldondona. Kemudian selanjutnya, apakah saham-saham itu sangat berisiko? Jawabannya adalah sangat berisiko jika kita tidak mengetahui apa yang kita beli. Jadi di dalam kehidupan juga itu semua punya resiko ketika kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Kita punya resiko dalam hidup, ada kematian, ada sakit, ada tidak lulus kuliah. Tapi semua itu bisa dikendalikan dan bisa kita minimalisir. Begitupun juga di saham. Tugas kita adalah bagaimana meminimalisir risiko di dalam berinvestasi. Jadi kalau bisa saya bagi, ada 3. Yang pertama, kita harus mengetahui betul perusahaannya apa, bergerak di bidang mana. Kemudian teman-teman juga harus punya money management. Artinya teman-teman kalau beli saham itu jangan langsung full belinya, jangan langsung pakai margin. Kemudian hold period, jadi ada jangka waktu. Kalau semakin pendek, maka semakin volatile. Dan kalau semakin panjang di bursa, maka risikonya juga semakin minim atau semakin terbatas. Tetapi saya tidak bisa bilang bahwa risikonya 0, karena semuanya pasti ada risiko. Kemudian ada yang juga bertanya, apakah saham itu sama dengan Bitcoin, Forex, atau sejenisnya? Jawabannya berbeda, karena saham itu adalah bukti kepemilikan yang dapat diperjualbelikan, sedangkan Bitcoin itu adalah uang digital, aset digital yang memang tidak ada bukti fisik, dan juga teman-teman akan sangat susah untuk menilai valuasinya. Jadi kalau belajar fundamental di saham, kita bisa mengetahui, misalkan saham ABCD ini harga sekarang 1.000, tetapi punya nilai buku, nilai intrinsik hanya 500, artinya murah. Tetapi di cryptocurrency, salah satunya adalah Bitcoin, maka kita susah menilai ini sudah mahal atau masih murah. Jadi yang bergerak itu adalah sentimen dan demand and supply yang lebih banyak berperan dalam menentukan naik turunnya sebuah harga. Kemudian kalau forex juga sama, itu berbeda.
Karena forex itu transaksi jual beli komoditi dan falas atau valuta asing atau mata uang. Jadi berbeda dengan saham yang kita memperjualbelikan kepemilikan, tapi kalau di forex itu jual beli komoditas. Misalnya teman-teman ada beli oil, kemudian bisa beli falas, misalnya ada pairing istilahnya USD dolar lawan GBP mata uang Inggris. Jadi itu berbeda sekali. Dan terakhir itu namanya binary option. Ya ini saya kasih tanda bintang, ini salah satu merek soalnya, tapi teman-teman pasti sudah tahu. Dan itu memang juga sama, binary option teman-teman juga hanya menentukan naik atau turun pergerakan dari chart. Jadi ketika benar tebakannya maka teman-teman profit, kalau salah maka bisa loss. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian kita coba melihat struktur pasar modal. Di sini teman-teman perhatikan bahwa pasar modal sendiri itu diawasi oleh OJK melalui Dewan Komisionernya, di mana di bawah itu ada masing-masing kepala eksekutif bidang yang mengawasi, di mana salah satunya kita punya di sini adalah Bursa Efek Indonesia yang sedang kita bahas. Nah, di dalam Bursa Efek Indonesia ini ada banyak perusahaan-perusahaan efek. Penjamin emisi ini yang mengantarkan perusahaan-perusahaan untuk go public. Ya, perantara perdagangan efek ini sekuritas. Ya, teman-teman bisa buka akun tadi di RHB atau dimanapun. Ini adalah perusahaan-perusahaannya. Dan terakhir ada manajer investasi, adalah orang-orang yang diberikan license untuk punya hak menerbitkan seperti reksadana dan lain-lain. Nah, selain itu teman-teman, kita punya juga dengan nama Clearing Penjamin Efek Indonesia. Nah, ini sebagai tempat untuk menjamin ya bahwa hak-hak kita, kewajiban itu sudah terpenuhi semua. Jadi ketika teman-teman melakukan transaksi jual beli, tidak ada satupun yang tertinggal atau kelupaan diinput oleh sekuritas. Dan ini semua tercatat, terekam dengan baik. Dan terakhir, setelah teman-teman membeli saham, maka dia akan disimpan di sini ya. Namanya KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi semua saham atau reksadana atau semua hal yang berkaitan dengan pasar modal itu akan tersimpan dengan rapi di KSEI. Nah, untuk mengaksesnya teman-teman membutuhkan kartu ya, di mana kartu itu selalu dikasih ya namanya kartu akses ya. Ini yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman membuka account. Kalau belum dapat, teman-teman bisa hubungi KSEI setempat. Nah, dengan adanya ini teman-teman bisa login langsung di situsnya ini, akses.kse.co.id. Kemudian apa sih keuntungan dan kerugian investasi di saham? Yang jelas keuntungannya teman-teman mendapatkan capital gain. Ya, capital gain itu adalah selisih keuntungan dari pembelian teman-teman. Misalkan teman-teman beli harga 1.000, kemudian teman-teman jual di 1.200, ya. Maka 200 ini adalah capital gain. Nah, lawannya capital gain adalah capital loss. Ini kalau sebaliknya, teman-teman beli di 1.200, teman-teman jual di 1.000, maka di sini adalah minus 200. Nah, inilah yang namanya capital loss. Teman-teman rugi. Selain itu, teman-teman ada juga yang namanya dividen. Ini salah satu keuntungan ya. Dividen adalah sebuah kewajiban atau yang diberikan oleh perusahaan ketika mereka merasa bahwa perusahaan mereka ini untung
ya meraih laba, dan mereka ingin membagikan laba itu kepada para pemegang sahamnya. Nah, ini yang memang menjadi yang paling menarik karena dengan adanya dividen ini, teman-teman setiap tahun bisa mendapatkan passive income. Jadi ketika perusahaannya untung dan perusahaannya mau membagikan dividen, maka teman-teman juga mendapatkan kalau teman-teman punya sahamnya. Nah, risiko yang paling buruk dari saham adalah delisting. Delisting adalah proses di mana perusahaan yang telah go public itu didepak, ya, dalam artian dikeluarkan lagi dari perusahaan go public menjadi go private. Jadi itu tertutup lagi. Artinya sahamnya sudah tidak dapat ditransaksikan lagi secara transparan, secara terbuka melalui mekanisme pasar, tetapi melalui nego-nego, pasar nego, atau teman-teman bisa langsung berdiskusi dengan owner apakah mau membeli kepemilikan teman-teman. Tapi kalau misalkan tidak ada yang mau beli, maka bisa dikatakan itu investasi gagal dan uang teman-teman bisa hilang. Itu resikonya, sehingga menentukan saham terbaik seperti saya katakan sebelumnya, pemilihan perusahaan itu menjadi penentu teman-teman bisa terhindar dari resiko terburuk di dalam berinvestasi di pasar modal. Jadi risk comes from not knowing what you're doing. Jadi ini kata Warren Buffett, di mana resiko itu akan datang ketika teman-teman tuh tidak tahu apa yang sedang teman-teman lakukan. Jadi pesan saya, pastikan dulu teman-teman paham, mendalami perusahaannya sebelum teman-teman mulai membeli atau mulai berinvestasi. Sayangi uang teman-teman, jangan sampai uang teman-teman yang sudah dicari susah payah di dunia real itu habis dalam waktu sekejap hanya karena teman-teman tidak tahu apa yang sedang teman-teman lakukan. Oke, sekian dulu kelas YouTube saham pertama, dan di kelas YouTube part yang kedua nanti saya akan bahas bagaimana kita belajar teknikal dasar menentukan support dan resistance dari sebuah saham. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, bantu share juga agar informasi ini dapat bermanfaat buat siapapun. Sekali lagi sampai jumpa dan semoga membantu.